Shalom saudara-saudara, puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Renungan singkat pada malam hari ini yang saya bawakan dengan tema Jagalah Hatimu yang terambil dari Ibrani 3 ayat 12 yang berbunyi demikian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang Ibrani agar mereka berwaspada, jangan ada di antara mereka yang mempunyai hati yang jahat. Karena apa? Karena di akhir zaman kita melihat ada banyak sekali kejahatan yang terjadi di mana-mana. Bahkan orang Kristen pun melakukannya. Oleh sebab itu, firman Allah datang kepada kita yang hidup di akhir zaman agar kita berwaspada dan berjaga-jaga. Mengapa kita harus berwaspada dan berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya, iblis semakin giat bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun. Iblis berusaha mencari kelemahan-kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Pekerjaan iblis itu menjelajahi seluruh muka bumi untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Sebab itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan kita lalai karena iblis di sekitar kita memperhatikan setiap langkah hidup kita. Adakah kita hidup berjalan seturut kehendak Allah atau berjalan seturut kekuatan dan kemampuan kita? Jika kita berjalan menurut kemampuan kita, maka itu suatu peluang iblis untuk dapat masuk dalam kehidupan kita, untuk dapat merayu kita. Selanjutnya adalah mencuri perkataan Allah dari dalam hati. Banyak anak-anak Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan merasa lemah, merasa kering dan ada kekosongan dalam hati. Karena setiap kali mendengar firman Allah tidak bertumbuh dengan baik. Tetapi seperti tanah yang berbatu yang hanya memiliki tanah sedikit, sehingga benih itu tidak dapat bertahan lama. Demikian pun kita di saat menghadapi tantangan, di saat kita menghadapi masalah, persoalan, menjadi lemah, sehingga kita tidak mampu mengenal Yesus yang sebenarnya. Itulah kerja cara iblis untuk menarik kita. Dia membuat kita hidup dengan kekosongan. Benih yang kita tabur, jika tidak ada tanah yang subur, maka akan mati. Dan kita setiap menghadapi segala permasalahan, segala persoalan, tantangan hidup, maka akan menjadi lemah. Dan itulah suatu kesempatan iblis untuk mencuri kita. Selanjutnya adalah menyerahkan hati manusia untuk mengerjakan kejahatan. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Ia menjual Yesus, untuk menjual Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan meninggalkan hidup kekristenannya karena rayuan-rayuan duniawi. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalami kegagalan, meninggalkan pelayanan karena tidak waspada terhadap bisikan-bisikan iblis. Sehingga anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan kita harus berwaspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita didapati memiliki hati yang jahat, sehingga kita menjadi penggenap firman Allah. Karena hati kita adalah perbendaharaan yang baik dan yang jahat. Jaga hal baik, jangan sampai dimasuki hal-hal yang tidak baik, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Jadi saya berharap bahwa kita hidup di dalam kewaspadaan dan kita harus berjaga-jaga. Karena kita hidup di akhir zaman yang sangat banyak kejahatan dan
kita mudah terayu oleh bisikan-bisikan iblis, kita mudah terayu oleh godaan-godaan dan rayu-rayuan iblis, kita mudah tergoda akan hal-hal duniawi, sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Kita tidak tahu bahwa meskipun kita anak Tuhan, meskipun kita hamba Tuhan, tetapi kalau masih di dalam hidup kita masih ada jiwa duniawi, masih ada rasa duniawi, maka semua itu akan mati. Jadi kita harus tetap hidup dalam Tuhan, kita harus berdoa, kita harus hidup dengan tenang agar kita dapat berdoa. Segala kesudahan sudah dekat. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang ke dunia. Tetapi lebih baik kita menjaga, lebih baik kita berwaspada sebelum sesuatu itu terjadi. Demikian renungan singkat yang saya bawakan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan singkat. Biarlah renungan ini bisa mengajarkan kami untuk tetap berwaspada, untuk tetap berjaga-jaga, agar hati kami tidak menjadi hati yang jahat, tapi menjadi hati yang lemah lembut. Biarlah kami selalu hidup di dalam kehendak-Mu saja Bapa. Berkatilah negara kami Indonesia Bapa, berikanlah kepulihan, berikanlah kami hidup damai sejahtera Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin.